Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Warkop Nagaya. Saudaraku, hari ini kita membahas sedikit yang namanya hidup. Hidup sesuai dengan ilmu yang diberikan kepada saya. Saudaraku, hidup adalah suatu perjalanan yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani sebagai seorang manusia. Kita harus jalani sebagai seorang manusia. Manakala hidup itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang di kiri, kadang di kanan. Itu hidup dan harus kita jalani. Nah, cuma bagaimana caranya kita manage atau menghadapi yang namanya hidup. Kadang-kadang kita di atas kan. Bagaimana caranya kita menghadapi hidup di atas itu tadi itu? Manage. Pokoknya kita lagi jadi orang kaya lah ibaratnya. Nah, bagaimana kekayaan kita itu bisa kita manfaatkan untuk orang banyak, untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kebaikan kita, untuk agama kita, untuk ibadah kita. Itulah cara manage waktu kita dalam keadaan di atas. Dan kita juga harus mempersiapkan diri manakala kita dalam posisi di bawah. Dalam posisi di bawah kita, bagaimana cara kita menghadapinya? Karena orang di bawah itu harus mengalami kelaparan, harus mengalami masalah. Pokoknya banyak masalah yang berada di posisi bawah. Mana manusia itu dalam keadaan, ya katakanlah dalam keadaan miskin. Nah, dalam keadaan itu kita bagaimana? Karena kaya dan miskin itu adalah suatu cobaan dari Allah untuk kita. Bagaimana kita menghadapinya waktu kita kaya, bagaimanapun kita menghadapinya waktu kita miskin. Waktu kita miskin, kita diperbanyak bersabar, diperbanyak baratnya senantiasa bersyukur. Itu waktu kita miskin. Begitupun itu waktu kita kaya, kita di situ dituntut untuk bersyukur. Kata Allah, syukuri dan nikmati akan kutambah. Nah, kalau kita dalam posisi di bawah, manakala kita posisi di bawah, kita harus banyak-banyak bersabar, banyak-banyak beratnya menahan diri, karena kita dalam kondisi itu. Nah, bagaimana kalau kita lagi di jalan, baratnya di waktu hidup kita di kiri atau salah? Nah, di sini kita dituntut untuk apa? Bisa tidak kita keluar dari sebuah kesalahan ini untuk menuju sebuah kebenaran? Anggaplah kita sekarang lagi baratnya profesi atau punya lagi hobi main judi. Nah, di sini Allah ingin melihat kita bagaimana kita bisa keluar dari kesalahan tadi menuju sesuatu yang benar. Allah ingin lihat. Nah, sehebat apa hambaku ini berjuang untuk menuju dari kesalahan menuju suatu kebenaran. Allah ingin lihat. Nah, inilah namanya cobaan hidup. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang kita kiri, kadang kita kanan. Nah, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita ibaratnya bisa memanage hidup yang tadi itu. Itulah yang Allah inginkan dengan kita. Bukan kita begitu kita kaya, kemudian kita poya-poya, kemudian kita hambur-hamburkan uang. Ya kan, hambur-hamburkan uang dengan segala macam yang tidak berguna. Kemudian kita jatuh miskin, akhirnya kita ambil jalan pintas, bunuh diri, cari pesugihan. Kenapa? Karena sudah tadinya enak-enak di atas, kemudian jatuh ke bawah, akhirnya yang dipikirkan jalan pintas. Karena tadinya tidak siap dengan yang tadinya kondisi di atas, kita tidak siap menerima kondisi di bawah. Akhirnya kita mengambil jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Mencari pesugihan, ya kan, menipu orang, ya kan, korupsi. Banyak dilakukan karena tadinya hidup nyaman, karena tidak mau memanage hidup tadinya itu, tidak berhemat dan sebagainya. Akhirnya begitu posisi di bawah, dia bingung. Nah, akhirnya jalan pintas dipilih. Nah, begitulah saudaraku. Hidup itu harus di-manage. Hidup itu harus betul-betul di-manage, diperhitungkan dengan matang. Kalau kamu terlambat mengeksekusinya, terlambat waktu kita kaya, terlambat untuk mengatur, pada saat kita jatuh miskin,
kita akan sengsara. Tapi kalau begitu kita, umpamanya seorang pejabat, kita menabung, kita memberi manfaat untuk orang banyak, kita jadi ibaratnya banyak membantu orang. Begitu kita tidak menjabat lagi, orang-orang yang tadinya akan Allah, orang-orang yang tadinya kita bantu, mereka akan senang biasa melihat kita, bisa mereka membantu kita kembali karena kita waktu kita kaya, waktu itu bermanfaat untuk orang banyak. Tapi begitu kita, waktu kita di atas, kita lupa dengan orang-orang di sekitar kita, apa yang terjadi? Mereka pun akan lupa dengan kita. Begitu kita di bawah, mereka akan katakan, ya biar saja dia. Atau waktu dia kemarin jadi pejabat, dia lupa dengan kita. Nah, apa? Itulah buah yang kita petik tadi waktu kita di atas. Tuh. Nah, tapi kalau kita waktu di atas, kita ingat dengan tetangga, kita ingat dengan sesama kita, kita bersedekah, kita berbagi dan sebagainya, kita akan memetik. Mungkin kita akan dijadikan RT, mungkin kita akan dijadikan macam-macam sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah pun akan menjaga kita karena kita berbuat baik. Nah, itulah saudaraku. Jadi hidup ini harus di-manage, harus betul-betul di-manage biar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Karena kalau kita tidak memanage hidup kita, kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Kadang-kadang banyak orang itu sudah jatuh miskin, sudah jatuh, baru sadar, tapi sudah terlambat. Nah, jangan sampai saudara-saudara seperti itu. Jangan sudah jatuh baru sadar, sudah jatuh baru, oh iya kenapa saya? Nah, itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, jadi sebelum kita jatuh, sebelum kita salah jalan, kita manage hidup biar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi saudaraku, kebenaran, manusia hanya mengerjakan kebenaran, dan yang membenarkan perbuatan kita adalah Allah dan Rasul-Nya, dan kebenaran sejati dalam milik Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik yang berbicara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.